Halo, halo, oke. Ketemu lagi ya dalam format lain, yaitu pada video singkat padat seri satu ya, istilahnya video singkat padat seri satu. Oke. Topik video dalam seri ini adalah tentang pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah perjanjian kerja itu harus tertulis atau boleh tidak tertulis. Itu topiknya ya. Oke. Jadi perjanjian kerja itu harus tertulis atau boleh tidak tertulis. Nah, berikut penjelasan tentang perjanjian kerja harus tertulis atau boleh tidak tertulis. Oke, ya. Hubungan kerja itu berdasarkan pada hukum ketenagakerjaan, ya. Undang-Undang 13 tahun 2003 dan juga Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Nah, dan di sana ditentukan bahwa hubungan kerja itu harus ada empat unsur. Hubungan kerja harus ada empat unsur, yaitu adanya perjanjian kerja, adanya pekerjaan, adanya upah dan perintah. Empat ini ya. Jadi ada perjanjian kerja dulu. Kemudian menyusul adalah pekerjaan, upah dan perintah. Oke. Mengapa harus ada perjanjian kerja? Ya perjanjian kerja itu yang mengikat hubungan kerja gitu ya. Oke. Nah, untuk diketahui juga, saya kira mungkin banyak yang tahu juga bahwa hukum ketenagakerjaan kita itu merupakan turunan dari induknya yaitu hukum perdata. Bisa dikatakan hukum ketenagakerjaan adalah semacam leg spesialis dari hukum perdata. Oke. Jadi standarnya tetap hukum perdata gitu ke sana ya. Oke. Dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia ini kalau diurut-urut ya memang berasal dari Belanda. Ya, karena hukum perburuan itu ada di dalam KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab-kitab Undang-Undang Perdata itu berasal dari Belanda ya, yang menjajah kita berapa? 350 tahun yang lalu ya. Oke. Konon begitu ya. Oke, baik. Lalu pertanyaan tentang perjanjian kerja tadi bagaimana? Tadi pertanyaannya adalah perjanjian kerja itu harus tertulis atau tidak tertulis. Nah, jawabnya adalah perjanjian kerja itu dapat lisan atau tertulis. Atau dengan kata lain, perjanjian kerja itu tidak harus tertulis. Sama kan? Oke, baik. Hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai perjanjian di hukum perdata, yaitu bahwa perjanjian itu dapat lisan atau tertulis. Jadi perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu bisa lisan, bisa tertulis. Ya, tidak diharuskan yang mana. Lisan boleh, tertulis boleh. Namun harus ingat bahwa perjanjian kerja itu ada dua macam. Ya, di sinilah masalahnya ya. Yaitu saya kira Anda tahu, yaitu PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu jelas, itu hanya singkat ya, untuk waktu tertentu. Kalau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, itu gunanya adalah untuk sebagai dasar untuk suatu hubungan kerja yang permanen. Permanen berarti hubungan kerja itu bisa mencapai usia pensiun. Atau dengan kata lain, suatu pekerjaan dikatakan pekerjaan yang permanen, itu adalah pekerjaan yang tetap ada sepanjang perusahaan masih ada. Satu contoh misalnya, manajer IT, manajer accounting, manajer human resources. Itu kan selama perusahaan masih ada, manajer-manajer itu masih tetap ada kan. Nah, itu adalah disebut dengan pekerjaan yang permanen dan hubungan kerjanya adalah PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Oke. Lalu pertanyaannya yang tadi ini kembali lagi ke situ. Perjanjian kerja itu harus lisan, harus tertulis apa tidak? Jawabnya sekali lagi ya, bahwa perjanjian kerja itu eh, dapat lisan, dapat tertulis. Tidak harus tertulis ya, oke ya. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang 2023 tentang Cipta Kerja. Oke, nah di sini masalahnya. Kalau kalau dalam PKWTT itu tidak tertulis tidak apa-apa, ya kan? Kan gitu kan ya. Karena nanti ketika berakhir itu apakah orang itu mencapai usia pensiun, mungkin ditulis 56 tahun usia pensiun di peraturan perusahaan atau meninggal dunia muda atau dia resign dan sebagainya. Ya, jadi tidak masalah. Tetapi kalau hubungan kerjanya adalah PKWT, itu kan tertentu. Ya, PKWT maksimal 5 tahun kan. Itu tertentu. Nah, eh, tentu pada waktu proses rekrutmen itu ada pembicaraan ya.
ini akan berapa lama dan kapan akan berakhir. Nah, ini masalahnya. Ketika saatnya berakhir, misalnya si pengusaha seingatnya adalah PKWT ini adalah untuk 1,5 tahun, tapi si pekerja ingat-ingat sepertinya uh, waktu itu yang menginterview mengatakan bisa juga 2 tahun. Ini yang benar yang mana? Ini bisa ribut, bisa ribut. Nah itu dia. Masalahnya adalah itu. Masalahnya ada itu. Dan menarik juga ya, ini terakhir ya, menarik juga bahwa di Undang-Undang 1323 itu tercantum sanksi apabila PKWT itu tidak tertulis, ya, maka PKWT itu demi hukum menjadi PKWTT. Nah, saya ulangi lagi, di Undang-Undang 13 tahun 2003 tercantum bahwa PKWT itu harus tertulis. Kalau PKWT tidak tertulis, maka demi hukum PKWT itu berubah statusnya menjadi PKWTT. Tapi yang seperti itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Oke, sampai di sini inilah uh, seri uh, cepat dan padat ya. Oke. Nah, jadi ini seri yang satu. Oke, semoga bermanfaat. Seperti biasa pesan saya bagikan hal ini atau pengetahuan ini kepada siapapun. Kalau Anda sebagai orang kantoran, mungkin share pada atasan Anda atau share pada teman yang satu level dengan Anda, atau mungkin di-share pada anak buah Anda. Oke. Jadi pengetahuan itu di-share tetap bagus. Baik, sampai di sini ketemu lagi pada uh, seri yang sama, padat dan cepat, padat dan singkat, seri berikutnya. Oke. Oke. Salam sehat dan sukses selalu. Ya, ya.